Selamat pagi anak didik kami semua, kelas 11 MIA. Semoga semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Pertemuan kita kali ini adalah untuk melanjutkan materi pembelajaran kita tentang pemuaian. Sebelumnya, kita sudah mempelajari pemuaian panjang dan pemuaian luas yang terjadi pada zat padat. Adapun topik pembahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai pemuaian volume yang terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Baik, pembahasan akan segera kita mulai. Pastikan semua dalam keadaan bersemangat dan tetap fokus. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pemuaian volume pada zat padat. Kita misalkan ada sebuah balok logam pada suhu awal T1. Balok logamnya adalah kira-kira seperti ini. Ini adalah balok logam dalam keadaan mula-mula atau pada suhu T1. Untuk dimensi balok logam yang ini bisa kita buat dimensi panjangnya untuk keadaan awal itu kita sebut saja dengan P0. Kemudian dimensi untuk lebarnya kita sebut sebagai L0 dan selanjutnya dimensi untuk tinggi kita sebut dengan T0. Kemudian untuk keadaan mula-mula, balok logam ini akan memiliki volume awal V0 yang sama dengan perkalian V0 dikali L0 dikalikan dengan T0. Selanjutnya, setelah balok logam ini dipanaskan sampai suhu T2, maka balok logam ini akan mengalami pemuaian dimensi, baik dimensi panjang, lebar, dan dimensi tinggi. Kira-kira perubahannya menjadi seperti ini. Untuk keadaan akhir atau setelah mencapai suhu T2, kita misalkan panjangnya menjadi PT. Kemudian lebarnya kita sebut sebagai LT dan tingginya kita sebut sebagai TT. Maka volume akhir balok logam itu akan sama dengan perkalian PT dikali LT dikalikan dengan TT. Selanjutnya kita akan membuat persamaan pemuaian volume pada zat padat. Persamaannya adalah sebagai berikut, di mana volume akhir atau VT itu akan sama dengan V0 ditambah V0 dikali gamma dikalikan dengan delta T. Selanjutnya V0 yang ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga VT dikurang V0 akan sama dengan V0 dikali gamma dikalikan dengan delta T. Di mana VT dikurang V0 ini sama dengan delta volume atau pertambahan volume. Maka ruas kiri akan sama dengan delta V akan sama dengan V0 dikali gamma dikalikan dengan delta T. Kemudian keterangan dari persamaan ini adalah di mana VT sama dengan volume akhir dalam satuan meter kubik, kemudian V0 adalah merupakan volume mula-mula dalam satuan meter kubik, delta V adalah pertambahan volume dalam satuan meter kubik, kemudian delta T adalah selisih suhu sama dengan T2 dikurang T1 dalam satuan derajat Celcius atau satuan Kelvin. Kemudian gamma adalah merupakan koefisien muai volume dalam satuan per derajat Celcius atau per Kelvin. Untuk zat padat, nilai koefisien muai volume yang sama dengan gamma itu memiliki hubungan dengan koefisien muai panjang, di mana gamma itu akan sama dengan 3 kali alfa, di mana alfa adalah koefisien muai panjang dalam satuan per derajat Celcius atau per Kelvin. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pemuaian volume pada zat cair. Kembali kita misalkan ada cairan dalam sebuah wadah pada suhu awal T1 dan volume awal V0. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini adalah sebuah wadah
di mana cairan yang berada di dalam wadah ini itu pada keadaan awal atau pada keadaan suhu awal T1 dan memiliki volume awal sama dengan V0. Selanjutnya, setelah wadah ini dipanaskan, maka cairan yang terdapat di dalam wadah itu akan menerima panas dari wadah sampai suhu T2. Dalam hal ini, untuk wadah atau tempat cairan berada, pemuaiannya kita abaikan saja ya. Misalkan pemuaian wadah diabaikan, maka cairan yang berada di dalam wadah ini volumenya akan bertambah. Kira-kira gambarnya adalah seperti ini ya, di mana volume cairan itu sudah bertambah ditandai dengan ketinggian cairan mula-mula dengan ketinggian cairan pada keadaan akhir itu sudah berbeda, di mana pertambahan volume itu bisa kita ukur ya, ini akan menjadi sama dengan delta volume atau pertambahan volume cairan dalam wadah. Kemudian kita akan membuat persamaan pemuaian volume pada zat cair. Ini persamaannya sama dengan pemuaian volume pada zat padat ya, di mana volume akhir itu akan sama dengan volume awal V0 ditambah V0 dikali gamma dikalikan dengan delta T. Selanjutnya V0-nya kita pindahkan ruasnya ke ruas kiri, maka Vt dikurang V0 akan sama dengan V0 dikali gamma dikalikan dengan delta T, di mana Vt dikurang V0 sama dengan delta V akan sama dengan V0 dikali gamma dikalikan dengan delta T. Keterangannya Vt sama dengan volume akhir satuan meter kubik, kemudian V0 adalah volume mula-mula dalam satuan meter kubik, delta V pertambahan volume satuan meter kubik, delta T selisih suhu T2 dikurang T1 dalam satuan Celcius atau dalam satuan Kelvin ya. Kemudian gamma adalah koefisien muai volume dalam satuan per derajat Celcius atau per Kelvin. Sebagai catatan, nah di sini di contoh yang kita buat di atas ini, wadahnya adalah pemuaiannya kita abaikan. Tetapi jika wadah dan zat cair sama-sama memuai ya, dan pemuaian zat cair ternyata lebih besar dari pemuaian wadah, maka zat cair akan tumpah dengan istilah meluber dari wadah. Untuk lebih jelas kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Sebuah bejana terbuat dari bahan aluminium. Diketahui koefisien muai panjang alfa 2,4 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Pada suhu 20 derajat Celcius memiliki volume 400 cm3. Kemudian ke dalam bejana diisi penuh suatu cairan dengan koefisien muai volume gamma sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 4 per derajat Celcius. Jika bejana dipanaskan sampai suhu 120 derajat Celcius, tentukanlah bagian A, volume akhir bejana, B, volume akhir cairan, C, volume cairan yang tumpah dari bejana. Baik, kita buat pembahasannya. Kita jawab untuk pertanyaan bagian A, yaitu menentukan volume akhir bejana. Artinya dalam soal ini wadahnya juga memuai, maka kita tentukan volume akhir wadah yang terbuat dari aluminium ketika suhunya dinaikkan dari 20 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius. Dari keterangan soal kita bisa menentukan delta T-nya ya. Delta T akan sama dengan T2 dikurang T1 akan sama dengan 120 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 100 derajat Celcius. Selanjutnya diketahui koefisien muai panjang alfa sama dengan 2,4 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Maka kita tentukan gammanya ya, karena kita menentukan
pemuaian volume untuk bahan aluminium atau wadahnya, maka gamma sama dengan 3 dikali alfa, sama dengan 3 dikali 2,4 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius akan sama dengan 7,2 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Selanjutnya kita buat persamaan untuk pemuaian volume pada wadah yang terbuat dari aluminium. Vt sama dengan fenol ditambah fenol dikali gamma dikalikan dengan delta T, di mana fenolnya sama dengan 400 cm3. Maka Vt akan sama dengan 400 ditambah 400 dikali gamma 7,2 kali 10 pangkat negatif 5 dikalikan dengan delta T sama dengan 100. Sehingga Vt akan sama dengan 400 ditambah, ini perkalian ini semua sama dengan 2,88. Sehingga volume akhir wadah yang terbuat dari aluminium itu besarnya 402,88 cm3. Kemudian untuk bagian B, menentukan volume akhir cairan. Ya, persamaannya sama seperti persamaan pemuaian volume untuk zat padat atau pada wadah ini, ya. Di mana volume awal cairan itu akan sama dengan volume awal bejana. Karena katanya tadi ke dalam bejana diisi penuh suatu cairan. Artinya volume wadahnya sama dengan volume cairan. Berarti volume awal cairan itu sama dengan 400 cm3. Kemudian pertambahan suhu cairan dianggap sama dengan pertambahan suhu pada bejana, ya, di mana pertambahan suhu pada bejana sama dengan 100 derajat Celcius, maka pertambahan suhu pada cairan yang terdapat pada bejana itu juga sama dengan 100 derajat Celcius. Maka volume akhir cairan itu Vt sama dengan fenol ditambah fenol dikali gamma dikalikan dengan delta T. Maka fenolnya 400 ditambah fenol 400 dikali gamma yang ini 1,8 kali 10 pangkat negatif 4 dikalikan dengan delta T, ya. Delta T-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Maka Vt akan sama dengan 400, kemudian perkalian ini semua sama dengan 7,2, maka volume akhir daripada cairan itu sama dengan 407,2 cm3. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata volume akhir cairan itu lebih besar dibandingkan dengan volume akhir daripada bejana, sehingga zat cair akan tumpah atau meluber dari bejana. Maka untuk bagian C, menentukan volume cairan yang tumpah itu akan sama dengan selisih dari volume akhir cairan dikurang dengan volume akhir bejana. Sehingga delta V akan sama dengan Vt cairan dikurang Vt untuk bejana. Kita masukkan nilai volume akhir untuk cairan 407,2, kemudian volume akhir dari bejana 402,88, sehingga volume cairan yang tumpah itu sama dengan 4,32 cm3. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pemuaian volume pada gas. Sebagai pendahuluan, jika gas dipanaskan, gas akan mengalami pemuaian seperti halnya pada zat cair, yaitu mengalami pemuaian ruang atau pemuaian volume. Kemudian koefisien muai volume untuk semua gas, ya, perhatikan untuk semua gas adalah sama, simbolnya adalah gamma, nilainya sama dengan 1/273 dengan satuan per derajat Celcius atau satuan per Kelvin. Kemudian persamaan pemuaian volume pada gas itu Vt sama dengan fenol ditambah fenol dikali gamma dikalikan dengan delta T.
Atau VT akan sama dengan fenol, ini sama-sama dikali fenol, kita keluarkan fenolnya, maka VT akan sama dengan fenol dikali dalam kurung 1 ditambah gamanya kita gantikan ya 1/273 dikalikan dengan delta T, di mana VT adalah volume akhir satuan meter kubik, fenol adalah volume mula-mula satuan meter kubik, delta T pertambahan suhu dalam satuan derajat Celcius atau satuan Kelvin. Selanjutnya, jika ada sejumlah gas dalam suatu ruang tertutup, dapat diproses dengan 3 cara. Cara yang pertama disebut dengan proses pada tekanan tetap. Istilahnya sama dengan isobarik. Ya, iso ini artinya sama. Bar itu adalah satuan daripada tekanan. Ya, maka isobarik ini adalah proses pada tekanan tetap. Untuk proses gas pada tekanan tetap atau isobarik itu memenuhi persamaan perbandingan V1 terhadap T1 itu akan sama dengan perbandingan V2 dibagi dengan T2, di mana persamaan ini dikenal sebagai hukum Gay-Lussac. Kemudian proses yang kedua adalah proses pada volume tetap dengan istilah isokorik, ya, istilahnya adalah isokorik. Untuk proses yang kedua ini persamaannya adalah perbandingan P1 dibagi T1 sama dengan perbandingan P2 dibagi dengan T2. Dan persamaan ini dikenal sebagai hukum Charles. Yang terakhir, yang ketiga adalah proses gas pada suhu tetap dengan istilah isotermal. Untuk proses gas dengan suhu tetap atau isotermal, itu persamaannya adalah perkalian P1 dikali V1 sama dengan P2 dikalikan dengan V2. Dan persamaan ini disebut dengan hukum Boyle. Kemudian kita akan membuat keterangan dari persamaan nomor 1, persamaan nomor 2, dan persamaan nomor 3. Di sini ada volume, ada tekanan, dan ada suhu. Ya, ada 3 besaran pokok di sini, yaitu volume dengan simbol V, kemudian tekanan dengan simbol P, dan suhu dengan simbol T huruf kapital. Di mana V1 adalah volume awal satuan meter kubik, kemudian V2 volume akhir satuan meter kubik, P1 tekanan awal dalam satuan Pascal, ya. Kemudian P2 tekanan akhir dalam satuan Pascal. T1 ini adalah suhu awal. Perhatikan suhunya harus bersatuan Kelvin, ya. Karena simbol suhunya sudah huruf T kapital. Kemudian T2 adalah suhu akhir dalam satuan Kelvin. Baik, untuk lebih memahami pemuaian pada gas ini, mari kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Untuk bagian A, suatu ruangan berisi 49 meter kubik udara pada suhu 41 derajat Celcius. Tentukanlah volume udara dalam ruangan tersebut jika suhunya naik menjadi 80 derajat Celcius. Diketahui koefisien muai volume udara, tadi sudah disebutkan ya, gamma sama dengan 1/273 per derajat Celcius. Kita buat pembahasannya. Delta T-nya kita tentukan terlebih dahulu ya, yaitu selisih T2 dengan T1, T2-nya 80, T1 sama dengan 41, berarti selisih suhu atau pertambahan suhunya sama dengan 39 derajat Celcius. Kemudian kita buat persamaan untuk volume akhir daripada gas, di mana VT sama dengan fenol ditambah fenol dikali gamma dikalikan dengan delta T. Maka VT akan sama dengan fenol tadi sama dengan 49 meter kubik ya, ditambah fenol 49 dikali gamma 1/273 dikalikan dengan selisih suhu dikali dengan 39. Maka VT akan sama dengan 49 ditambah dengan, nah ini 1/273 dikali 39 itu sama dengan 1/7 ya. Maka VT akan sama dengan, perhatikan ini 49 dikali 1/7
berarti sama dengan 7. Maka VT akan sama dengan 49 ditambah 7, hasilnya sama dengan 56 meter kubik. Untuk pertanyaan bagian B, sebanyak 14 liter udara pada suhu 7 derajat Celcius dipanaskan pada tekanan tetap. Perhatikan di sini tekanan tetap, istilahnya adalah isobarik ya. Sampai suhunya 27 derajat Celcius. Tentukanlah volume udara pada saat suhunya 27 derajat Celcius. Kita buat pembahasannya. T1, perhatikan ini masih satuan Celcius ya. 7 derajat Celcius. Kita harus mengkonversi ke dalam satuan Kelvin ya. Maka T1 akan sama dengan nilai Celciusnya kita tambahkan dengan 273. Berarti T1 sama dengan 280 Kelvin. Selanjutnya, suhu dalam satuan Celcius yang kedua adalah 27 derajat Celcius. Ini juga harus kita ganti menjadi satuan Kelvin ya. Maka T2 akan sama dengan 27 ditambah dengan 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian V1 volume awal itu sama dengan 14 liter. Untuk persamaan gas pada proses tekanan tetap atau isobarik itu memenuhi persamaan di mana V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1 sama dengan 14, T1 sama dengan 280, sama dengan V2 dibagi dengan T2 sama dengan T300 ya. Kita perhatikan bilangan atau angka di ruas kiri ya, ini bisa kita sama-sama bagi dengan 14 ya. Ini 14 bagi 14 habis, ini 280 dibagi 14 ini sama dengan 20. Maka V2 kita akan memperoleh perbandingan 300 terhadap 20 atau 300 dibagi 20 itu akan sama dengan 15 liter. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai pemuaian volume yang terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, selamat belajar, dan semoga sukses.